Saat melihat kursi kosong ini, saya jadi teringat jikalau dampak dari pandemi COVID-19 ini setelah pandemi menjadi endemi, pintu gereja mulai dibuka untuk setiap kali kesempatan beribadah. Namun menangislah bagi kita jikalau kursi-kursi yang disediakan di gereja itu masih saja tetap kosong, karena tidak sedikit dari anggota gereja yang sudah terlena keasikan model beribadah yang tidak harus dengan kehadiran ke dalam gereja dan tatap muka dengan saudara-saudari seiman. Mereka merasa nyaman beribadah secara online, dari minggu ke minggu bisa berganti link, bisa satu gereja ke gereja yang lainnya, dan itu sudah menjadi keasikan dan kenyamanan sampai-sampai mereka lupa menoleh dan melihat gereja tempat di mana mereka sebagai anggota gereja. Akibatnya ada banyak kursi yang kosong di gereja, atau banyak gereja yang kosong kursinya, sekalipun pintu gereja sudah dibuka setiap ibadah dan diselenggarakan secara offline. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin iblis berbicara, tidak apa-apa, ibadah secara online kan lebih asik, bisa sambil minum, bisa sambil mengerjakan kerjaan dapur, bisa sambil memasak, bisa sambil menyapu, mencuci, bersih-bersih. Kan volume online-nya kan bisa dikeraskan, atau bisa pakai headset. Jadi kita bisa jalan kemana-mana dalam jarak masih batas toleransi, masih bisa dengar suaranya. Wah, semakin banyak bisikan-bisikan itu dan semakin banyak orang yang sudah melengkapi dengan peralatan canggih untuk dapat mengikuti ibadah secara online. Wah, gereja-gereja kosong tetap kursinya. Lalu bilang, ya sudah, kalau gitu persembahan kan bisa dikirim kemana saja sesuka-suka kita. Akibatnya ada banyak gereja, bahkan anggota gerejanya sendiri menjadi kekurangan banyak hal dan juga operasionalnya. Tidak sedikit para hamba Tuhan yang kemudian meratap menangis akan hal itu. Nah, ketika mengingat bagaimana jikalau hari-hari ini kursi gereja yang disediakan untuk setiap ibadah masih tetap kosong, saya mengingat demikianlah firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 7, anak-anakku, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Hari ini mungkin anak-anak Allah mendengarkan bisikan yang kuat dari iblis. Sudah, tidak usah pergi gereja. Kemarin kamu kan tidak ke gereja. Udah ibadah saja tempat ini. Bapakmu kan tahu bagaimana situasi kondisimu. Yang penting kamu kan beribadah. Tidak usah pergi gereja. Apalagi kamu melayani. Ya, mereka sih boleh saja sehat-sehat, tapi bagaimana kalau kamu nanti dituduh untuk yang menularkan? Loh, ini kan sudah endemi. Iya, endemi itu kan bukan berarti sudah bebas. Bagaimana nanti kalau ada di antara mereka yang belum booster, masih 2 kali? Nah, kalau sampai kemudian mereka terkena, jangan-jangan kita yang kena tuduhan. Wah, maka tidak sedikit orang-orang Kristen yang menyebut dirinya sebagai anak-anak Allah
tetap memilih tidak pergi ke gereja sekalipun pandemi telah menjadi endemi. Hati-hati, iblis selalu mengusahakan supaya kita tidak berbuat benar. Tapi ingat, pada saat Yesus menyatakan diri, ia akan membinasakan iblis, si pembuat ketidakbenaran itu. Hati-hati, ingatlah, Tuhan ingin kehadiran